Jangan ngelihat sekarangnya. Lihat 10, 15 tahun lagi, jangan-jangan saya lagi ngobrol sama salah satu direksinya Angkasa Pura I nih. Bismillah ya. Ya, suatu hal yang baik insya Allah lah. Saya sangat ngerasain kok. Terus ya, perubahan-perubahan ini terjadi. Dan kita ngelihat ke depan, saya rasa juga kita udah harus beradaptasi lagi Om ya. Karena penggunaan teknologi udah begitu masifnya di kita. Iya, kompetisi makin ketat. Jangan-jangan shifting lagi nih. Ya, ada beberapa bandara yang saya baca juga, ini penumpangnya tadinya dari penumpang darat, laut, lari ke udara, sekarang udah balik lagi ke darat lagi nih. Karena kenapa? Misalnya Trans Jawa, ya dari ujung barat ke ujung timur udah jadi nih. Beberapa bandara nampaknya di Pulau Jawa ini agak kesulitan nih untuk rebound lagi pasca pandemi. Cukup terasa roller coasternya nih pada saat dikasih libur panjang naik. Tapi sekali libur panjang nggak ada, drop lagi penumpang kita domestik. Tapi internasional. Balinya bandara oke kok, siap. Ini pesawat-pesawat Airbus 380 aja masuk sini. Halo sahabat AP1, welcome back to CFD Talk Podcast. Jadi episode kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, special guest. Jadi kalau teman-teman sahabat AP1 pernah datang ke Bandara Igusti Ngurah Rai atau kita kenal Bali Airport yang begitu megah dan indahnya, ada seseorang di balik itu beserta timnya pasti yang keren-keren. Langsung kita sambut Bapak Handi Heryudityawan, General Manager Bandara Igusti Ngurah Rai. Good morning, sir. Morning. Baik Semangat ya. pagi untuk Bapak dan semangat pagi untuk seluruh sahabat AP1 yang menonton acara ini. Jadi gimana Pak? Kondisinya sehat Pak? Alhamdulillah, Astunggara sehat. Harus sehat. Kita juga sedang menghadapi peningkatan jumlah penumpang pada saat ini, jadi otomatis juga sering ke lapangan ya. Sangat sering diingati oleh kawan-kawan dan ini kita saling mengisi ya. Jadi jaga kesehatan gitu. Pasti. Istirahat jangan lupa. Karena kalau terus-terusan, sorry ini agak serak deh. Jadi kalau misalnya itu terus kita pastikan layanan ya 24 jam ini. Ya, pagi, siang cukup ramai untuk domestik ya. Malamnya yang internasional ramai seperti itu. Berarti memang harus jaga kesehatan. Harus jaga kesehatan. Semua lah. Kan tim ini. Okay. Thank you banget Pak udah bisa hadir di sini. Siap Om, sama-sama. Bagi CFD Talk Podcast. Saya panggil Om aja ya, biar enak lah. Oke, siap Kalau Bapak rasanya ini Pak. Gimana Om? Siap. Pak GM, sejak kapan sebagai General Manager Bandara Igusti Ngurah Rai? Oke, amanah tugas ya ke Bali ini adalah kali pertama ya. Sebelumnya kan ada beberapa bandara yang saya juga 2 kali alamin. Nah, Bali ini adalah yang pertama sejak Mei 2022. Jadi memang pada saat itu saya ingat persiapan kita untuk menghadapi G20. Nah, di hari tertentu sebelum SK itu diumumkan, saya memang sudah beberapa kali diajak bicara sama Pak Dirut ya tentang Bali, tentang kinerja AP1. Ya udah, jujur saya tidak menyangka juga untuk diberikan amanah ke bandara terbesarnya Angkasa Pura I ya. Karena pada saat itu saya sedang menikmati tugas di Jakarta untuk menghandle direksi ya. Pada saat itu ya udah, karena ini amanah, SK sudah dikeluarkan pada saat itu. Diumumkan harus berangkat hari Jumatnya.
Karena hari Seninnya sudah ada serah terima. Kenapa? Pada saat itu kita sedang melaksanakan kegiatan beautifikasi ya untuk menghadapi G20. Jadi Bandara Bali pada saat itu juga masih belum pulih 100%, kondisi COVID masih sangat terasa, banyak area yang ditutup ya. Kemudian kita sudah mulai ya, pada saat saya datang jumlah penumpang domestik masih sekitar 20 ribuan per hari datang berangkat. Internasional masih 8.000. 8.000, 7.000 datang berangkat per hari. Itu berarti pada saat masih kondisi COVID, Pak ya? Apa udah keluar state dari pemerintah untuk ini? Sudah. Jadi dari saya datang itu, saya bersyukurnya pada saat saya datang, Pak Luhut belum lama menyampaikan bahwa tidak diperlukan cek antigen PCR untuk penerbangan domestik dan tidak perlu lagi karantina untuk internasional. Tapi maskapai kan belum tiba-tiba jumlahnya naik ya. Itu perlu juga waktu untuk menyesuaikan dengan operasional mereka. Nah, itulah mulai naik pelan-pelan. Ya, dari 8.000 naik ke 10.000, 11.000, 12.000 seru sampai sekarang kami bersyukur sekitar 38.000, 39.000 per hari untuk datang dan berangkat. Jadi Mei 2022. Kalau kan ini berarti GM kedua nih, Bos. Ketiga. Jadi sebelumnya saya di Banjarmasin, pernah GM Banjarmasin, Balikpapan, sekarang di Bali. Iya. Berarti tour of duty-nya lumayan, Pak. Bersyukur ya. Saya diberikan join gabung. Sebenarnya saya masuk ke Angkasa Pura itu pertama saya daftar di mau masuk Curug waktu itu ya, sekolah penerbangan Curug. Di Curug dulu ya. Saya daftar di Halim. Angkasa Pura yang satunya lagi itu kan. Saya diinfokan ada pembukaan Curug air traffic controller. Kemudian bahasanya waktu itu sponsor ya, dibiayai oleh Angkasa Pura. Saya nggak tahu tuh, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2. Saya daftar di Halim. Saya daftar, ya bersyukur ya, masuk. Kemudian saya disekolahkan 2 tahun di Curug, 95 sampai 97. 97 saya lulus, saya datang ke kantor pusat Angkasa Pura 1. Karena di Pampang namanya di situ masuk ke Angkasa Pura 1 tuh. Jadi baru tahu pada saat itu? Pada saat itu. Saya tahu, saya ke Angkasa Pura 1, udah. Saya ditempatkan di Makassar. 95 mulai itu. 97. Makassar. Makassar. Saya ngontrol pesawat ATC. Saya ngontrol pesawat 97 sampai 2011. Ya, 2011 ya, ada pendidikan lanjutan dari Air Traffic Control itu ATC. Kemudian 2011, 2013 saya pindah ke proyek pengembangan bandara Balikpapan. Itu ada proyek. Saya ikut tim proyek di situ. Proyek belum selesai, saya ditugaskan ke Jakarta. Nah, Jakarta sebagai, kalau dulu ingat ya, Dephead ya. Corporate Communication. Dephead ya, saya di situ 2 tahun. Kemudian saya pindah ke Banjarmasin 2015 ya, GM di sana sampai 2017 pertengahan. GM pertama Banjarmasin 2015. Kemudian pindah ke Balikpapan, GM juga 2017-2018. Balik lagi Jakarta. Iya, Jakarta VP Corporate Secretary. Baru sekarang di Bali. Jadi cukup panjang sih. Direksi, Pak ya? Direksi, jadi mendampingi kegiatan direksi, Pak ya? Kegiatan direksi, korporasi, menjaga reputasi, ya. Jadi ada hal-hal hubungan eksternal juga harus selalu dikontrol. Jadi cukup banyak ya, cukup panjang ya ceritanya dalam mengelola korporasi sampai di RUPS pun kita siapkan. RUPS. Jadi RUPS ada kapan dilaksanakannya, kita yang tahu sendiri nih. Kita akan atur semuanya, kita akan kondisikan ya supaya nanti pada saat proses pelaksana itu bisa lancar. Atau RDP dengan komisi ya, komisi 5, komisi 6 itu sangat biasa. Kesenayan, udah kita atur semuanya, pastikan semuanya oke. Siapa aja nih yang mewakili direksi karena terkait dengan materi-materi yang memang masing-masing bisa berbeda ya dalam satu pertemuan dengan pertemuan lain. Seperti itu. Terus begitu 2022
Bapak Ke sini. sebagai GM. GM. Nah, GM Bali mempersiapkan G20. Memang Pak Dirut, tujuannya mempersiapkan G20. betul. Jadi Pak Dirut sempat ngobrol cerita siapin G20 karena basicnya dari operasi. Ini yang harus jaga. Harus oke, harus lancar Clear. semuanya, harus clear. Ya, saya datang ke sini, saya cek. Ya, memang lagi sedang ada pelaksanaan proyek ya, beautifikasi. Setiap hari, mulai tuh saya jadwalkan agenda jam 4 sore dengan tim teknik keliling. Ini sampai mana, ini apa yang harus kerjakan, besoknya apa, terus setiap hari. Nah, proyek terus berjalan, sudah kelihatan ininya ya, tampilannya, perubahan-perubahannya. 1 bulan sebelum G20, di bulan Oktober saya ingat tuh, kan G20 November, saya geser fokus di operasi. Nongkrong di ruangan teman-teman operasi sampai jam 11, jam 12 malam, ngatur slotnya supaya nggak berbenturan. Saya ingat duduk sama Pak Purna, sekarang beliau VP Airport Operation, dengan Pak Purna, dengan timnya, duduk bareng, makan malam di situ. Pokoknya cari ini gimana caranya, oh ini harus gini Pak, ini harus gini. Sampai kita clear, yakin, baru kita undang maskapai. Jadi kita rubah semua, ya teman-teman yang punya slot, kita tarik dulu semuanya, kita masukin agenda ataupun jadwal penerbangan VVIP dulu. Hari ini masuk berapa? 5, jam berapa? Jam segini. Nah sisanya itu baru teman-teman reguler masukin. Panggil salah satu maskapai, grup, ya sini, slot ini buat grupnya kamu. Silakan mau terbang kemana? Mau terbang pakai maskapainya apa? Pokoknya pastiin ini slotnya kamu. Ini juga panggil, ini panggil. Ini satu-satu gitu. Kalau nggak gitu, kacau semuanya. Ya, karena reguler yang semestinya saya usulkan waktu itu di awal, udahlah, di close aja reguler, sekian hari gitu kan. Wah, nggak mau, nggak boleh kan? Jangan katanya. Justru nanti nggak bagus buat kita, buat ekonomi Bali, karena juga akhirnya oke lah, saya bilang oke. Tapi semua harus terima ya. Kita akan kocok ulang lagi. Kita riset dari awal karena kita harus memastikan yang VVIP-nya ini dulu. Gitu. Itu luar biasa. Teman-teman, ya kami bersyukur ya, Bali kompak semuanya. Baik dari Otban, dari dari Bea Cukai, imigrasi, kemudian dari kepolisian, TNI, ya Airnav juga duduk bareng, kompak kita pastikan semuanya oke, berhasil, bisa jalan. Nah ini yang kita bawa ke kawan-kawan maskapai, sehingga mereka melihat kan ininya juga kompak kan, mau nggak mau mereka juga harus ikutin nih kan, mereka harus bisa menerima ini. Ya itulah, kami bersyukur semuanya lancar, aman, walaupun sebenarnya di balik operasional G20 itu ada dinamika operasional itu sangat biasa, komplain ya kan, tapi nggak sampai melebar, kita akan selesaikan di situ. Ya, jadi ada. gitu sahabat AP1, tugasnya seorang GM Bali ternyata susah juga kan? Nah, mungkin sahabat AP1 juga pengen tahu Pak JM, jadi selain tadi Bapak berkoordinasi dengan Aaron dan segala, sebenarnya tugas-tugas lainnya apa Pak? Tugas lainnya? Yang utama nih, kita punya, saya hitungan kasar aja, ada sekitar 50-an sampai 60-an stakeholder yang harus kita jagain loh. Sekeliling ini, itu harus balance. Itu aja dong. Ya? Sekeliling bandara. Harus balance, harus seimbang antara kepentingan satu dengan yang lainnya, termasuk kepentingan kita. Nah, kepentingan kita ini kan artinya tujuan, target korporasinya. Kita menyesuaikan dengan kondisi di di lingkungan yang ada. Sama, saya rasa juga itu yang utama. Sehingga pada saat nantinya berjalannya operasional bandara ini bisa smooth ya, bisa didukung oleh environment ataupun lingkungan seputaran ekosistem yang ada di sini. Nah, inilah kenapa yang harus kita pastikan semuanya harus bisa kita manage. Itu utamanya. Kemudian yang kedua adalah menyeimbangkan ya, dari dalamnya kita nih, sisi operasional dengan sisi keuangan. Kita tahu ya saya banyak belajar ya. Saya juga bersyukur ya, diberikan kesempatan melalui bandara ya, Banjarmasin dulu, terus ke Balikpapan, sekarang ke Bali. Jadi polanya itu kelihatan.
Nah, jadi pada saat di Bali nih, karena memang di sini adalah fokus untuk menjaga revenue-nya, ya, operasionalnya, sehingga sangat sering saya duduk bareng dengan tim keuangan, tim operasi, tim komersial. Saya tanya nih keuangan, gimana? Udah masuk gak nih target-target? Oh Pak, yang ini kurang Pak, dikit lagi. Ya udah, kalau ini kurang berarti komersialnya saya ajak. Kira-kira apa lagi nih buat kejar target? Tuh. Atau operasinya saya tahan, ya, tahan dulu deh. Kalau mereka bilang Pak, kami butuh ini nih, bisa nggak dipecah dua misalnya gitu kan? Tahun ini mau tahun depan, kan bisa aja kan? Nah gitu. Atau ini mandatori nggak? Kalau nggak mandatori, bisa nggak kita tahan dulu? Tahun depan baru kita masukin lagi nih program, gitu. Karena ini yang harus kita jagain, ya. Bali, kita tahu ya, memang sebagian besar ya revenue Angkasa Pura I dari bandara ini otomatis kita juga harus ngejagain supaya ke korporasinya, ke entitasnya kita nih, ke Angkasa Pura I-nya ini juga tetap bisa bagus gitu. Jadi bukan hanya ngelihat di bandara ininya saja, tapi kita juga harus lihat sekelilingnya nih. Iya, kita punya 15 bandara yang harus kita support, yang harus kita jaga. Sama-sama lah. Saya yakin nanti suatu saat Om, saya doain sini. Amin. Iyalah, harus kan. Kita nggak tahu ya. Saya juga nggak nyangka kok. Saya diperintahkan waktu itu ke Banjarmasin. Kalau ngeliat JM Bali kan nih puncak karirnya, ya, karyawan Angkasa Pura I. Ya, saya bilang ya suatu saat mungkin, ya kan, suatu saat siapa yang tahu, Allah menentukan lain seperti itu. Saya ajak ke teman-teman milenial di sini juga ngobrol cerita, jangan ngelihat sekarangnya, lihat 10, 15 tahun lagi. Jangan-jangan saya lagi ngobrol sama salah satu direksinya Angkasa Pura I nih. Jangan-jangan saya lagi ngobrol sama Pak Menteri Perhubungan nih di sini. Menteri BUMN di sini nih. Saya lagi ajak ngomong. Harus punya semangat, saya bilang. Harus punya semangat. Berarti motivasi juga pada saat dulu ya. Harus. Selama jadi GM Banjar, pengen juga kan ke Bali gitu Pak ya, di puncaknya. Ya. Puncaknya. Jadi hal-hal semacam itu saya rasa ini yang perlu ya ke teman-teman sekarang nih ya. Sugesti lah Pak ya. Iya. Sugesti ya. Ada afirmasinya, ya. Kita yakin bisa. Bismillah ya. Ya. Suatu hal yang baik insya Allah lah. Ya. Apalagi ngeliat teman-teman sekarang nih, saya sudah berapa nih? 26 tahun di Angkasa Pura. Oke. Iya, 97. Tapi kalau masuk ke industri penerbangan ini 28 tahun berarti. Karena masuk Curug kan itu udah saya tahu, oh ke depan saya masuk ke industri penerbangan. Bisnis di bandar udara. Harus begini, begini, karakter bisnisnya seperti ini. Udah 28 tahun. Iya. Jadi saya udah merasakan bagaimana saya dulu masuk ke Angkasa Pura, ya kan? Sorry ya, emang dulu ya, terlalu birokrasinya luar biasa. Ya sekarang udah sangat terbuka ya, membuka kesempatan ke seluruh yang karyawan-karyawan muda untuk lebih maju lagi. Saya sangat ngerasain kok. Terus ya perubahan-perubahan ini terjadi. Dan kita ngelihat ke depan, saya rasa juga kita udah harus beradaptasi lagi Om ya. Karena penggunaan teknologi udah begitu masifnya di kita. Iya, kompetisi makin ketat. Jangan-jangan shifting lagi nih. Ya, ada beberapa bandara yang saya baca juga, ini penumpangnya tadinya dari penumpang darat, laut, lari ke udara, sekarang udah balik lagi ke darat lagi nih. Karena kenapa? Misalnya Trans Jawa, ya dari ujung barat ke ujung timur udah jadi nih. Beberapa bandara nampaknya di Pulau Jawa ini agak kesulitan nih untuk rebound lagi pasca pandemi. Orang lebih baik naik mobil, udah terasa tuh enak. Jalannya mulus, udah pasti nyampe sana jam berapa. Iya kan? Apalagi bawa keluarga, lebih hemat. Itu. Ini yang harus kita jagain. Shifting lagi nih, kemana lagi nih market kita. Tantangan juga ya, Tantangan. Karena Bali saya lihat juga, ini juga menjadi satu tantangan ya. Saya melihat kalau domestiknya begitu fluktuatif ya, cukup terasa roller coasternya nih. Pada saat dikasih libur panjang naik,
Tapi sekali libur panjang nggak ada, drop lagi penumpang kita domestik. Tapi internasional masih stabil. Nah, saya lihat di situ karena memang ini adalah bandara yang lebih ke wisata ya. Ya akan lebih banyak memang hubungan kita dengan eksternal terkait dengan kepariwisataan, menjaga traffic ya, tren ini masuk ke Bali, demand-nya gimana, dan nggak ngelihat di Indonesianya, ngelihatnya harus ke luarnya Om. Yes. Nih Singapura lagi bikin apa nih gitu kan, nih Bangkok lagi bikin apa ya, Thailand nih lagi bikin apa nih, inbound-nya kok tinggi banget gitu. Kalau kita diskusi, kenapa nih, apa nih gitu kan. Balinya bandara oke kok, siap. Ini pesawat-pesawat Airbus 380 aja masuk sini. Iya, berarti oke. Nah, tinggal dilihat nih, daya tariknya. Apa nih yang membuat mereka mau datang ke sini? Dijagain itu. Karena saingannya dengan negara lain ya, untuk Bali nih, itu udah makin ketat juga. Makin ketat. Ya, dengan ekonomi dunia yang cukup tertekan saat ini ya. Terus kemudian situasi global juga kurang mendukung ya, di beberapa zona itu sedang panas ya. Ya itu. Saya sih ngeliatnya di situ. Tadi Pak James tantangannya kita. Berarti pertama kali Bapak menjadi GM itu kan ada di Banjarmasin dan Balikpapan ya. Terus begitu masuk Bali, mungkin tugas seorang GM hampir sama, Pak ya. Cuman ada nggak yang mungkin Bapak rasakan pada saat Bapak di Banjarmasin sebagai GM di Balikpapan dan di Bali? Different-nya ada nggak? Ada. Saya membuat satu skala prioritas yang harus saya lakukan. Apa? Pada saat saya di Banjarmasin, pada saat itu bandara memang dalam proses tahap rencana pembangunan, ya kan? 2015 kita udah melakukan beberapa lahan di sekitaran bandara diakuisisi atau diambil ya, oleh Angkasa Pura. Namun terjadi kurang lancar lah pada saat itu, sehingga saya harus menyelesaikan itu. Saya sekaligus menjaga kesinambungan operasional dan revenue. Banjarmasin waktu itu udah untung loh. Pada saat itu 2015, ya, itu saya tahan aja di situ, jagain antara kemampu labaan kami dengan operasional, ya, supaya tetap bisa memberikan kontribusi positif nih buat korporasi, buat Angkasa Pura. Saat itu persoalan lahan bisa diselesaikan, kemudian dilakukan pembangunan bandara. Ya bersyukur alhamdulillah selesai nih ya. Jadi kan utamanya itu. Saya sampaikan ke direksi, Pak, tugas utama udah selesai nih, karena bandara udah proses pembangunan ya, akan selesai sekitar 2 tahun lagi, berarti tugas utama saya udah selesai. Saya di Banjarmasin kurang lebih 2,5 tahun waktu itu. Dan akhirnya ya itu keluar SK, Balikpapan, keluar, terbanglah saya. Nah, saya ke Balikpapan, saya cek lihat apa ya komersialnya. Jadi memang ada area-area ataupun dari sisi operasional komersial kami itu cukup challenging pada saat itu. Kenapa kok sulit ya bergerak naik gitu, padahal bandarnya baru, bagus ya kan, traffic juga udah mulai datang ya kan. Kenapa ini kok tertekan ya komersialnya? Nah, saya sering diskusi dengan teman-teman komersial, cek ke Jakarta, ini gimana, ada terobosan apa yang harus kita lakukan supaya ngedongkrak sisi komersialnya, ngejagain kemampu labaan kita. Karena kan investnya juga cukup besar tuh. Balikpapan kan. Nah ini jangan sampai dia nanti dalam neracanya ataupun di laporan keuangan jadi rugi deh kan. Iya waktu itu. Aduh gimana deh. Wah kita ya cukup challenging lah waktu itu. Diskusi cari ini, gimana caranya supaya ini terbuka naik, apakah flow-nya dirubah gitu kan. Itu yang saya lakukan. Namun di situ hanya 10 bulan. Cepat. 10 bulan saya ditarik ke Jakarta jadi VP Corporate Secretary, urusin korporasi, direksi ya kan, urusin untuk laporan, hubungan eksternal, kemudian untuk RUPS ya kan, kemudian stakeholder semua dijagain ya. Kita hubungan saya lebih banyak juga menjaga ya kesinambungan antara internal eksternal ya. Seperti itu. Nah, Pak Jem, Bapak kan udah 3 kali GM-nya. Nah, menurut Bapak sebenarnya
kompetensi apa sih dibutuhkan Iya. sekarang? Intinya gini, emang nggak pernah diajarin ya? Nggak pernah diajarin, iya. Ya banyak lah teori harus gini. Kalau terakhir juga kemarin panggil kan dirapin, dijelasin gini. Sebenarnya sih yang utama itu adalah kemampuan kita untuk melihat ya dari sisi kacamatanya seorang GM itu, ini hal apa yang menjadi kekuatan utama bandara itu? Hal apa yang menjadi kelemahan yang paling besar untuk bandara itu? Nah, kalau saya lihat pada saat saya kesini, saya yang jagain adalah stakeholder relation yang harus jagain. Stakeholder relation ini harus benar-benar di-maintain. Kenapa? Karena semuanya terkait dengan Bali ini berkepentingan. Ya, ini ada bandara nomor 2 terbesar di Indonesia, tersibuk ya di Indonesia. Kita punya penumpang sekitar 65.000, 70.000 ya per hari. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya. Nah, ke dalamnya memang saya akan mendeploy ataupun memberikan ya, delegasi kewenangan itu ke teman-teman, ke tim nih. Kalau di tim sini kan alhamdulillah nih udah solid ya. Jadi udah cepat lah teman-teman. Ada hal apa cepat, ada hal cepat dikerjakan seperti itu. Itu aja yang mesti dijagain. Ya. Kalau untuk saat ini di Bali. Nah, untuk di Balikpapan, untuk di mana di Banjarmasin, saya rasa juga ada porsi stakeholder relation itu dijagain, namun tidak sebesar di Bali. Tapi sebenarnya yang utamanya adalah GM itu punya tanggung jawab untuk sustainability dari operasional dan revenue yang ada. Dia harus cari, dapat gak nih? Karena kan ujung-ujungnya KPI ke situ. Iya, sama KPI di sini. Berarti yang paling utama ya relationship ini ya, stakeholder relationship ya. Iya. Saya untuk di Bali saat ini. Untuk di Bali saat ini. Tapi untuk di porsinya di bandara lain mungkin itu tidak sebesar untuk di Bali. Tapi harus ada. Kita hubungan dengan pihak eksternal itu harus baik, harus smooth. Ya, bagaimana kita memanage mereka ya sebagai kekuatan kita justru. Ini aset-aset kita yang harus kita jagain. Gitu. Saya punya jadwal. Kapan saatnya ke instansi ini? Kapan saatnya ke instansi ini? Ada jadwal tuh, kapan saatnya ke instansi ini? Harus dibikin, ya. Karena kalau nggak gitu, ya kita lupa, ya suatu saat justru di pihak mereka lah yang kita butuhkan. Dari communication skill, Pak ya? Communication skill-nya, dari communication, kemampuan kita untuk berhubungan ya, menjalin relasi, ya, itu juga sangat kaku-kaku juga, Pak ya? nggak boleh. Ya. Sangat nggak boleh. Karena kenapa? Kita nih perusahaan jasa ya, perusahaan yang terbuka. Yang kita nggak sangka-sangka, bisa jadi itu menjadi satu persoalan yang gede jadinya, kalau nggak di-manage. Iya. Itu harus kita jagain. Ya. Seperti di sini. Kita kan juga punya, Banjar ya, desa penyangga Bali di sini. Ini juga harus kita jaga hubungan baiknya. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga punya rekanan. Mitra-mitra kita di sini kan jumlahnya ratusan mitra kita. Kalau mitra ini merasa dia udah menyampaikan informasi ataupun menyampaikan usulan ataupun keluhan, kita diam aja. Ya, bisa rame. Oh, kemana-mana nih kan. Mendingan udah di sini, yuk kita sama-sama apa keluhannya. Ayo kita ini. Sebatas itu bisa kita berikan solusi ya, comply tetap dengan aturan yang ada, comply dengan dengan sisi operasional ya yang ada. Ini bagi saya sih bisa kita cari jalan keluar lah. Contohnya kemarin lah, misalnya ada salah satu maskapai kan, saya bilang sepanjang dari permintaan maskapai itu bisa kita penuhi dan kita terbuka, ya itu bisa aja kita kita dukung, ya macam-macam lah di sini. Ya, seperti itu. Pak Jian, pasti kita semua tahu ya, pada tahun 2020 sampai 2022 kan terpuruk banget. Iya, betul. Ya, pandemi ya. Terus 2022 kita udah mulai beranjak lah. Iya. Kita naik, traffic kita udah banyak, terus kita udah mulai banyak aktivitas lah. Nah itu sekarang perbandingan pada saat dulu pandemi sampai sekarang trafficnya berapa persen Pak? Oke. Puncaknya sebelum pandemi
Bali itu 24 juta. 2019. 2019 ya. Nah, puncak tuh. Terus masuk pandemi kita turun. Jadi hanya 6,2 juta, turun lagi 3,7 juta di 2021. Itu karena pembatasan PPKM Betul, ya, betul. Ya. Pandemi ya, orang juga mungkin berpikir 1000 kali untuk keluar ya kan. Daripada risiko dia kena, aduh, benar-benar itu kita berat. Bali yang tadi bandara untung menjadi bandara paling rugi di AP1. Oh, dari 15 paling rugi. Paling rugi di dalam laporan keuangannya di 2021 itu. Nah, itulah makanya kita jagain ya. Kan ada program Jakarta tuh ya, cost leadership, mana yang memang bisa kita buka, mana yang masih kita tutup saja ya. Kita lakukan itu efektivitas, efisiensi. Sampai saat ini sudah mulai naik lagi. Direncanakan tahun ini penumpang kita 20 juta. 20 juta. 2023. Jadi belum sampai pulih seperti 24 juta. Oke Pak Jem, tadi Bapak sampaikan tadi dari pandemi hanya 3,9 juta. Untuk penumpang 3,7. 3,7. Terus tadi Bapak nyampaikan sekarang sudah 22 juta. Rencana 20 sampai akhir tahun. 20 juta. Target nanti akan mencapai 2024 juta. Insya Allah tahun depan. Nah, ini gimana Pak Jem menghadapi lonjakan traffic ini nih, Bapak? Iya sih, ini tantangan ada ya. strategi nggak Pak? Ya, ini suatu hal yang harus kita jaga ya. Karena sepanjang pandemi di mana semua terasa sangat rendah, sehingga banyak kan ya fasilitas-fasilitas kita yang kita tutup ya, baik dari sisi Angkasa Pura I-nya ataupun ke stakeholder lainnya nih. Ya, karena kan di sini kan pasti ada imigrasi, ada bea cukai, ya, ada kepolisian, ada Basarnas, kemudian ada KKP, macam-macam. Ya, nah itulah pada saat mulai tumbuh, ya, ini kita sudah mengingatkan, saling mengingatkan ke mereka, yuk traffic mulai nambah nih, harus tambah dong jumlah orangnya. Ya, itulah makanya yang kita lakukan saat ini. Nah, saat ini pun nanti di imigrasi khususnya, karena memang di sini bila mendarat, ya khususnya yang di kedatangan internasional, mendarat beberapa penerbangan luar negeri yang long haul, penerbangan jarak jauh kan pakai pesawat besar nih. Sekali landing 737 aja udah sekitar 400-an orang, ya kan? Emirates nih dengan Airbus 380 udah ada 615 orang landing, itu akan penuh. Nah, imigrasi nanti akan menggunakan autogate. Dia akan lebih banyak autogate yang dipasang di sini, ya, sehingga akan lebih mempercepat arus penanganan imigrasi. Itu udah datang, udah cek ruangannya, sudah lihat ya nanti polanya seperti apa. Dan itu terus kita lakukan, ya. Termasuk juga pola naik turunnya jumlah traffic orang nih. Kita punya tiap hari nih perkiraan jam segini kira-kira berapa orang nih, jam segini berapa orang, jam segini berapa orang. Itu setiap hari kita kirimkan ke teman-teman, ke stakeholder bandara, ya, ke tenan juga kita kirimkan, sehingga mereka tahu, oh jam segini jumlah penumpang misalnya ya dalam 1 jam ini kurang lebih sekitar 1.800 orang. Tapi di 2 jam ke depan turun hanya 600 orang. Sehingga mereka bisa memprepare, oh kamu jangan istirahat sekarang, istirahatnya nanti aja 2 jam lagi. Ya, karena kenapa? Jumlahnya ntar akan turun. Kita jagain di situ. Itu yang kita kirimkan tiap hari. Pola itu yang dipakai akhirnya. Mereka menyesuaikan dari sisi operasional. Kapan saatnya harus full. Karena kita tahu jamnya peak. Gitu. Kapan saatnya bisa istirahat. Karena jumlahnya turun. Seperti itu. Kan selalu naik turun. Itu berarti juga dalam salah satu rangka untuk memenuhi 3S1C Pak ya? Iya, karena memang seluruh bandara kan memang disyaratkan sebagai untuk betul. Safety, security, service compliance. Ya? Betul. Iya. Dan memang inilah kenapa saya rasa di beberapa bandara lain juga di AP1 yang mempunyai kapasitas terbatas, ya kan, tapi penumpang mulai naik, itu akan melakukan hal yang sama. Ya, menyesuaikan dari sisi operasionalnya terkait dengan kemampuan fasilitas kita sampai seberapa mana.
ya, mampu memberikan layanan. Di kami kan semua ada standarisasinya kan. Ya, ini berapa lama, pelayan ini berapa lama, pelayan ini berapa lama. Sehingga dari situ teman-teman operasi, khususnya dari AOCH kita di sini juga memahami, oh ini udah delay nih, udah terlalu panjang, misalnya seperti itu. Sehingga dia akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti itu. Dan inilah yang dihadapi oleh Bali pada saat ini. Pastinya ada inovasi ya tadi Pak Jem sampaikan. Oh iya. Jadi pengen tahu nih sahabat AP1, inovasi apa sih Pak Jem lakukan nih buat Bali nih? Yang terakhir itu adalah persiapan kita untuk bisa menerima operasional Airbus 380. Oke. Pesawat dengan berat 510 ton, bawa penumpang 615 orang, seatnya, ya kan, terbang langsung ya dari Dubai ya ke sini, ke Bali. Terbang langsung. 1 Juni. 1 Juni. 1 Juni. Dan itu tahu Hah? persiapannya, hitungan kami 9 bulan. Wis, great. Enggak, dia ngajuin, besok diterbangin. Enggak. Oh. Saya ingat itu ada surat dari Emirates menyampaikan ke AP1 ke Pak Dirut ya. Itu sekitaran bulan Agustus di 2022. Dan itu kan nggak langsung terbang kan? Kita cek dulu ya dari fasilitas bandara, kita diskusi dulu dengan kementerian ya, kita cek dulu dari fasilitas yang ada. Karena 615 nih nggak mungkin hanya satu conveyor untuk dilayanin, harus 2. Ya, pola-polanya itu yang harus kita simulasikan, kita bayangkan, oh nanti akan seperti ini, seperti ini. Berarti termasuk kekuatan Wejuan, Pak. Betul. Gitu ya. Nggak sembarangan. Betul. Jadi dari situlah makanya 9 bulan itu kita preparationnya, tektokan sana sini, diskusi, Vicon, ya kan, orang sampai Emirates datang ke Bali. Ini adalah untuk sejarah Indonesia. Betul. Regular flight 380. Setiap hari ada 24 pesawat lalu lalang 380 di atas kita. Ya. Nggak mendarat di sini. Oke. 24 tuh dari Asia ke Australia, ke New Zealand. Lewatin doang. Numpang lewat doang. Nggak dideklar. Per 1 Juni mulai landing sini. Nah, sahabat AP1, keren dong. Big applause dulu buat Bandara Ngurah Rai Bali. itu semua tim. Gitu ya. Ya, bukan dari saya pribadi, tapi ini tim. Timnya enak jadinya. Kamu ngerjain ini teknik, tolong hitung sampai sejauh mana nih kekuatan ini. Dihitung sama dia. Ya, Pak, sebenarnya bisa, Pak. Kenapa? Karena saya jujur, saya tadi khawatir gini, panjang runway cukup gak ya 3.000 meter? Lebarnya 45 meter, cukup gak ya? Gitu kan. Terus kekuatannya, PCN kita, cukup gak nih? Sama pesawat sebesar ini. Tapi teman-teman bilang cerita, Pak, enggak, Pak. Justru ini karakteristik pesawat ini. Rodanya, roda pesawat itu lebih ringan, Pak. Dibandingkan 777 katanya. Dia bilang begitu kan. Jumlah rodanya lebih banyak. Oh iya, benar juga ya. Rodanya kan lebih banyak nih. Wah, nyebar deh tumpuannya kan. Jadi indeksnya itu dari kekuatan, bukan kekuatan, indeks tekan perodanya itu lebih ringan dibandingkan pesawat yang satunya lagi. Nah itulah makanya pas dilihat, oke deh, nggak jadi masalah nih ya. Nggak. Panjangnya, oke. Nggak masalah. Katanya. Sampai diskusi, panjang tuh diskusi dengan Emirates di sini. Sampai akhirnya dia bilang, nggak Pak, ada klasifikasi bandara yang mirip dengan Bali Pak. Ya, itu diterbangin. Ya udah, akhirnya dari situ saya mulai pede lah ya. Udah diskusi sampai akhirnya dikeluarkannya surat izin dari Kementerian Regulator untuk Bali bisa dilalui Airbus 380. Udah. 3 orang dari kami berangkat ke Dubai untuk cek, pastiin ya semuanya dicatat, pokoknya dievaluasi. Tanggal 1 berangkat. Nah, sampai sekarang daily flight 380 yang menurut saya ini juga baru ya perjuangannya setelah G20 ya, setelah G20 itu luar biasa tuh. Mereka landing sini, tidak ada komen, oke, semuanya fasilitas bandara oke, nggak ada masalah, udah sampai sekarang terus ya, load factor juga bagus. Bahkan, ini Emirates kan 2 kali nih sehari, dia itu merubah tipe yang sore dari 777 ke 380 nih. Yang sore nih, yang malamnya masih 777. Dia udah ngajuin yang malam pakai 380 juga. Jadi semua masuk sini. Oh, dia mau 380. Saya bilang,
saya bilang ntar dulu ya, yuk kita hitung dulu yuk. Karena itu pada saat jam peaknya kita. Nanti khawatir kalau kita setujui langsung, nanti jumlah penumpang kita terlalu tinggi ya di jam tertentu yang kita akhirnya kewalahan untuk ini. Saya bilang kita diskusi dulu, sampai sejauh ini kita masih terus diskusi dengan mereka, bisa nggak di change nih, ya jam datangnya digeser yang lebih kosong gitu, karena kan dia datang sini kan malam ya, sekitar jam 10-an. Bisa nggak misalnya datang jam 1 malam aja, atau jam 2 subuh aja, kosong loh nih bandara, gitu. Baru kita bisa. Nah, itu dia lagi diskusi nih. Dia kan akan menghitung juga kan rotasi pesawatnya terkait dengan marketnya, mau gak jam segitu dimundurin gitu. Nah, saat ini masih diskusi, kita lihat. G20 juga gitu. Itu tantangan luar biasa tuh. Memanage stakeholder dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan ya, ada ini juga, ada protokoler kepresidenan di sini, Pas Pampres, karena semua punya kepentingan, semua punya syarat, mau masuk, saya nggak mau diperiksa, waduh, ada yang masuk, saya harus diperiksa, waduh, banyak macam-macamnya. Dinamika operasional sangat tinggi pada saat G20. Itu juga alhamdulillah sungkara ya, lancar semuanya, bisa beroperasi dengan baik ya, bahkan relatif tidak ada hal yang signifikan terkait operasional, walaupun nih dinamikanya ada satu negara yang kita janjikan, oke, 2 pesawat, dia bawa berapa? 10. Parkir, aduh, gimana nih? Diusir gak mau kan? Wah, itu dinamika tuh. Iya. Ada yang dijanjiin 2 pesawat, 5 pesawat, waduh, itu ribut sampai itu, tok, diizin apa enggak? Kamu harus pergi, nggak bisa, kamu kasih 2, ya perjanjiannya kita udah kasih tahu 2 pesawat, tapi ya udah akhirnya kita harus berikan 5 pesawat di blok area itu khusus untuk negara tersebut. Ya itu dinamika di lapangan. Tapi alhamdulillah ya, dengan suasana yang ada, kemudian juga dari sisi operasional regular flight-nya juga nggak ada keluhan ya, semuanya smooth, lancar. Tadi saya juga pikir, waduh, yang datang nggak bisa keluar nih, karena ditutup kan, VVIP kan sini, yang dari luar nggak bisa masuk, VVIP sini ketutup. Tapi dengan kita diskusi, kita berkoordinasi dengan Pas Pampres ya, akhirnya bisa cepat. Jadi tutup hanya pada saat presidennya mau lewat. VVIP mau lewat, selesai itu buka langsung, warga masih bisa terus masuk keluar masuk, dinamis, sangat dinamis gitu. Sama ini juga Airnav juga kita diskusi, cek, mastiin, bayangin aja mobil rangkaian masuk ke dalam kan, iya, Amerika berapa? 35 rangkaian mobil, aksesnya juga cuma itu aja kan, kita paksa kan akhirnya, gimana? Oke, boleh masuk. Setuju, sekian menit. Cepet deh, gitu, sekian menit langsung ke pesawatnya, ke Air Force One-nya. Dan itu ya kalau menurut kami ya, menurut saya itu adalah dari koordinasi yang bagus. Koordinasinya bagus, kita saling terbuka, kita saling support, ya, kita saling dukung, nggak ego sektoral. Wow, punya saya harus begini. Ini saya harus enggak gitu. Semuanya sama. Semuanya visinya adalah mensukseskan G20 dengan jumlah pesawat yang sekian banyak. Semuanya harus lancar. Komersial harus jalan. Teman-teman komersial juga gitu kan. Saya cek lagi ya. Gimana? Ada keluhan? Enggak, Pak. Oke deh, sip. Tuh. Terus tadi kita berbincang, Pak. Saya berbincang dengan teks dengan 20 kita ya. Menuju ke 28. Dari Bandara Igusti Ngurah Rai atau Bali Airport nih, ACM, itu ada supportnya nggak Pak? Dari tenan-tenan sekian banyak itu, ada produk lokal nggak UMKM Pak? Ada dong, ya? Ada, tetap. Kita support, kita ada produk yang lokal ya, asli dari Bali ya, ada di sini ya, yang kita pajang ya di etalase ataupun ada outlet khusus sendiri juga ada. Dan ini juga cukup bagus ya, dari yang bersangkutan. Kami kan menerima laporan nih,
penjualannya kan, salesnya. Oke nggak? Oke Pak, bagus Pak. Gitu. Jadi itulah membuat kami juga harus pastikan mereka. Kemudian khusus untuk yang apa etnik Bali sini, karena kan setiap bandara punya ya. Iya. Kita juga ada. Khasan khusus ya. Nah, outletnya juga ada khusus di sini. Gitu. Sama salah satunya mungkin waktu kemarin kita lihat gitu ya, saya datang juga. Itu kan ada tarian-tarian lokal. Salah satunya. Iya. Betul. Pengenalan budaya lokal kepada turis ya. Betul. Itu yang harus kita jaga. Sebenarnya etalasi yang paling top, yang paling dilihat banyak orang, yang paling atraktif ya, turis itu ada di bandara. Yes. Mereka datang ya ke sanggar ataupun ke studio untuk melihat ya tarian, pentas gitu atau apapun itu kan paling hitung per hari ada berapa? Ya, 100-an orang aja udah bagus gitu kan. Tapi Bali coba sini. Kita yang datang, yang berangkat domestik internasional 65.000 orang. Tinggal pilih aja kan, waktu kapan, di jam ramainya, ada tambahan untuk pentas seni tersebut, itu juga luar biasa. Domestik rata-rata sekarang kurang lebih ya, ada sekitar 25.000 per hari. Kurang lebih ada 13-14.000 datang dan berangkat. Gitu. Itu aja juga udah cukup bagus menurut saya, signifikan kan, apalagi yang internasional. Itu 38.000. Menggandeng ini. Iya, kami gandeng. Menggandeng sanggar-sanggar lokal. Betul, betul. Ya, kita gandeng, kita ada kerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Kita punya jalinan, kita punya kerjasama. Kita juga punya kerjasama dengan Dinas Pariwisata di sini. Kita juga punya kerjasama dengan mitra-mitra yang dia mau menampilkan, silakan aja. Ya, sepanjang itu memang adalah untuk lokal ya, konten lokal untuk dilihat, untuk diangkat seperti itu. Silakan. Gitu. Nah, terus Pak Jam, dari sekian banyak bandara Pak ya. Iya. Kan Bali Igusti Ngurah Rai ini, Bali Airport ini salah satu bandara yang menerapkan Eco Green Airport ya. Betul. Eco Green Airport, betul. Itu apa sih Pak, Eco Green Airport, dan apa itu Pak upaya-upaya buat si kita Bali Airport ini untuk menunjang Eco Green Airport? Gini Om, kita operasi 24 jam. Kita menggunakan bahan bakar fosil yang ada di airport ini untuk bisa beroperasi, baik dari operasional terminalnya, baik dari sisi operasional armada pesawatnya, ya kan, fuelnya dia, baik dari sisi ground handlingnya, itu pakai bahan bakar fosil yang ada. Kami melihat bahwa sebenarnya kontribusi untuk menurunkan ya emisi karbon dioksida itu sebenarnya bisa dari bandara, policy bandara. Ya, kenapa kami menjaga supaya kesinambungan antara operasional terkait dengan isu environment, isu lingkungan ini itu bisa ditekan, bisa ditahan. Kita bisa nggak bikin bandara yang makin padat, makin ramai? Bisa, tapi dengan konsekuensi juga akan makin banyak kan ya karbon dioksida ya yang terbentuk dari operasional bandara ini. Itulah kenapa kita mulai berpikir, yuk kita suplai listrik bandara ini dari solar cell, misalnya seperti itu. Kita udah punya. Berarti sudah dipasang ya? Sudah dipasang di gedung parkir domestik dan internasional. Itu udah ada. Itu dayanya berapa Pak Jay? Saya lupa, terus terang, mohon maaf ya, daya berapa, tapi itu sudah bisa mensuplai untuk kebutuhan listrik di gedung itu. Gedung parkir internasional, gedung parkir domestik, dengan salah satu toll gate. Jadi itu udah. Panelnya itu untuk suplai itu. Semua ya. Tinggal kita hitung aja. Ya, kalau kita butuh berapa, dari itu tambahin lagi di mana, tambahin lagi di mana. Kami pun di sini juga melihat bahwa pemakaian listrik juga kan cukup tinggi. Pengalaman saya nih, di 2 cabang sebelumnya, nggak sampai sebesar ini di Bali. Di Bali tinggi. Nah, itu deh. Ini juga, kita juga men-challenge teman-teman dari teknik, equipment, ya, dari listrik. Yuk, ada nggak sumber lain yang bisa menghemat? Dia bilang, hemat 10% aja deh. Nggak usah jauh-jauh. Udah segini, ratusan miliar loh. Iya.
Coba bayangin. Coba, saya bilang. Yes. Ini yang harus dipikirin. Nah, terus LED. Nih, panel-panel lampu udah mulai diganti nih. Oke. Kita cicil nih. Sehingga lebih murah, lebih stabil, lebih oke ya. Berarti model program jadi LED. Betul, Gitu ya? betul. Kita udah mulai ganti ya kan. Terus kita juga memonitor dari lingkungan sekitar ini. Hutan bakau yang ada harus dijagain. Ini sebenarnya kan buffernya udara kita, Mangrove ini. mangrove-nya itu. Kalau itu dibabat habis, lingkungan hijau di seputaran bandar habis, jadi panas. Iya. Hijau di zona-zona tertentu itu sebenarnya untuk menahan ya perubahan dari hembusan angin sehingga kita juga masih bisa lebih terasa adem ya di sini ya, apalagi di pinggir laut juga seperti itu. Ini yang harus kita jaga. Air tanah juga gitu. Bukan air tanah, penggunaan air maksud saya, penggunaan air di bandara ini juga kita jaga ya. Kita juga kan ada penyulingan nih, kita pakai lagi gitu. Ada yang reverse osmosis-nya ada sehingga bisa dipakai lagi. Itu juga salah satu upaya kami. Nah, disitulah makanya kita bersyukur dari program-program tersebut kita kan menang nih di pasar kan. Iya. Ya. Oh, iya. Pokoknya kita pengen Bali sebagai flagship-nya AP1 harus bisa ya menumbuhkan menumbuhkan kesinambungan kerja yang bagus, yang baik ya. Ini kesempatan ada di sini ya, dari resource yang ada, dari SDM yang ada, kemudian dari kemampuan keuangan juga, insya Allah kita juga lebih terbuka ya di Bali ini. Itu yang harus kita jagain. Karena kemarin juga teman-teman cerita, Pak, dengan ini Pak, ini kita nih bohlam nih, dengan bohlam itu pasti ada yang mati Pak. Kita jaga ini berapa banyak bohlam nih setiap hari. Itu kurang lebih ada 400 sampai 500 bohlam loh. Yang kita butuh lampu buat runway light, taxiway light, ya kan? Titiknya banyak. Titiknya banyak, approach light. Wah, banyak banget. Dengan mengganti menggunakan LED, itu lebih hemat. Yes. Tapi memang modalnya Di awal besar. Tapi ke depannya, hitungannya, itu sudah lebih efisien. Nah, itulah makanya teman-teman, yaudah, karena kita juga ngelihat dari sisi keuangan ya, yaudah, cicil aja, nggak apa-apa. Program di sini dulu, next gini, gitu. Pastiin aja dulu semuanya. Itu sih, karena kan ada rencana besarnya bandara ini. Proyek pengembangan bandara. Ya kan? Betul kan? Yang direklamasi 47,9 hektar. Itu akan disiapkan jadi bangunan baru, terminal internasional. Gedenya 212.000 meter persegi. Gede banget. Jadi nanti nextnya kan udah ada ya, yang sekarang dipakai untuk sementara dengan driving range-nya, ya kan? Itu hanya untuk memanfaatkan itu aja. Karena kita kena COVID, nggak punya duit. COVID nggak punya duit, mau kita kembangin, aduh, duitnya dari mana nih? Ya udahlah, kita ini dulu lah, iya, kasih aja deh untuk teman-teman mengusahakan di situ driving range. Nah, itu udah aja. Itu akan terjadi. Saya ngeliat karena memang sebenarnya udah jalan. Karena COVID inilah makanya kita kita tahan dulu, kita hitung ulang lagi seberapa banyak kita membutuhkan pengembangannya itu, kemudian uangnya dari mana? Yang utama itu, uangnya dari mana nih, ya kan? Karena itu besar. Landscape Bali ntar akan berubah lagi. Wow. Iya di sini. Nah inilah makanya harus kita pastikan. Nah saat ini Bali ini lagi menghitung kita menambah kapasitas. Saat ini hitungan teknis kan untuk kapasitas Bali 24 juta penumpang setahun. Kita lagi hitung ya, bisa gak nambah? Bisa tanpa capex ya, 27,7 juta, 28 juta lah ya. Ini bandaranya. Bisa? Bisa. Kita atur slot. Ya kan, slot ini kan sementara ini banyak numpuk di jam tertentu. Jam malamnya kosong. Utilisasi kita rugi loh sebenarnya. Ya kan. Yang kedua, penggunaan tipe pesawat kita atur ntar. Kalau bisa pakai yang gede, jangan yang kecil-kecil. Ya kan, sama dia. Pakai satu slot juga. Satu parking stand juga.
Tuh ganti yang gede untuk nambahin gitu. 3 ada beberapa memang yang di sini yang kita atur juga di beberapa operasional seperti di transportasi darat supaya lebih lancar ya, supaya lebih smooth keluarnya ya. Kan bis sudah mulai nih di sini nih. Jadi kita harap sih ada shifting ya penggunaan bis sehingga lebih besar lagi kapasitas yang bisa dia angkut keluar ataupun masuk ke dalam gitu. Nah, ini hal-hal kayak gini yang sebenarnya kita udah duduk bareng saya dengan tim untuk memastikan ya bahwa kedepannya untuk kita jaga bandara ini sampai 2026, 2027, insya Allah bisa. Nah, nanti 7 juta. Enggak, iya 27 jutaan itu. Tahun 2026, tahun 2027 ya, kita masih sanggup nahan. Nah, mudah-mudahan ya dengan hitungan seperti itu. Gitu. Tapi nanti ini kan kembali lagi ke tim Forplan ya, dari tim teknis Jakarta kapan mulai bangunnya. Karena setahu saya memang harus dicermati dari sisi kemampuan keuangan kita. Itu aja sih. Itu Sampai berapa Pak kalau memang itu jadi diluasin? kita total jadi 400 ribuan meter persegi nih. Yang ada existing sekarang aja udah 200 ribuan. OPS ini sampai 38 juta. 38 sampai 40 juta masih bisa. Kalau itu terjadi Pak, Iya. sampai 30 Oke. Ke depannya. Jadi ini memang bandara terus bisa menyampaikan bahwa ini adalah bandara nomor 2 di Indonesia terbesar. Ya, karena dari jumlah penumpang terus tumbuh. Bali juga cukup stabil ya. Dari internasional juga banyak yang masuk sini dan perubahan-perubahan ke pesawat yang lebih besar juga terus dilakukan. Iya. Terus tadi terkait ngomong Eco Green Airport, saya jadi kepikiran tadi. Kalau mobil listrik udah masuk? Mobil listrik udah Ya. masuk. Nah, kan ada transportasi darat yang menggunakan mobil listrik. Ya, Udah ada berarti ya? Udah ada. Sebagian juga ground handling teman-teman juga ada menggunakan listrik, ya kan. Tapi memang belum pasif. Kita lagi atur nih waktunya karena itu perlu investasi yang cukup besar. Ya, Ya. besar juga ya. Betul. Tapi Untuk kedepannya listrik. semua nanti use Iya. Pengennya sih gitu. diesel ya, semua Ya. ya. Kebijakan itu saya rasa juga dipahami lah oleh kawan-kawan maskapai, oleh kawan-kawan ground handling, ya. Sehingga pada saat mereka juga kalau kita diskusi, kita ngobrol ya, gimana ke depan, iya kayaknya perlu deh, ya. lebih bersih, lebih hemat, ya. Itu yang jagain semuanya, itu sih. Karena memang investasinya harus kita pikirkan itu cukup besar memang di awalnya. Itu. Pak Jem, the last terakhir sebelum kita akhiri JFT Podcast pagi ini. Pak Jem ada yang disampaikan kepada rekan-rekan sahabat AP1? Apa ya? Oke, gini. Apa target ke Iya, depannya? iya, iya. Ngurah Rai ya? Iya. Monggo Pak Jem. Saya rasa gini deh, saya sih ngeliat karena pengalaman ya, dengan berkecimpung di Angkasa Pura I di industri udara udah 26 tahun ini, saya melihat begitu ketatnya persaingan. Awal saya masuk 95 di industri penerbangan, saya sekolah ya kan, saya belajar paling pesawat apa sih ya, tipe-tipe yang kayaknya sekarang udah nggak ada. Seperti misalnya seri 737-200. Dulu kan banyak banget kan. Banyak maskapai pakai itu. Seri 400 nya udah hebat banget. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak boleh. Fokker 28, 70 udah nggak ada. Fokker 27 udah nggak ada malah. Iya kan. Saya ngalamin tuh di awal-awal tuh pertama saya. Pernah juga saya ngelihat pesawat apa ya waktu itu ya? Oh, Islander. Pesawat yang Dirgantara Air Service. Ya, itu juga gitu. Itu udah pesawatnya hilang, maskapai juga hilang kayaknya ya, udah ya silih berganti lah. Nah, ada hal yang memang harus kita pahami, jaga adalah terkait dengan kita harus mampu beradaptasi. Perubahan dari kondisi lingkungan bisnis kita, mau nggak mau kita harus mampu beradaptasi. Kenapa? Dia nggak mampu beradaptasi. Nih, maskapai ini hilang aja kan. Dulu waktu tahun 2000 kan banyak tuh maskapai yang ada terbang di Indonesia ya. Waktu itu kan, yang sekarang nggak tahu kan kemana kan. Tuh.
Dan kita pun saat itu booming merasa bahwa makin penuh nih, makin rame nih, ya kan? Tapi kesininya akhirnya mereka hilang ya, akhirnya yang kuat lah akhirnya yang menang, gitu. Bahwa sama bandara juga begitu. Saya ngeliatnya nanti ke depan nggak ada jaminan loh. Seandainya Bubu dipegang AP1 semata, pemerintah berubah bisa jadi swasta, bisa jadi kita nih daerah perairan. Nggak diperluin bandara daratan yang gede-gede amat. Mereka landing di perairan aja, tinggal di-declare-nya sebagai seaplane. Iya. Itu yang harus kita jaga. Jadi kompetisinya makin ketat, ya, adaptasinya harus makin oke. Bukan yang besar, yang cepat, yang menang. Tapi yang mampu beradaptasi terkait dengan kebutuhan pelanggan. Perubahan itu yang menang. Iya. Ngapain, gede-gede, tapi ternyata kolaps, nggak mampu. Ongkosnya di dunia aviasi itu luar biasa. Ketat banget duit. Harga afternya udah mahal, mereka tuh marginnya tipis banget. Yes. Kalau nggak benar-benar dijagain, ambles dia. Iya, sama bandara juga saya ngeliat makin mahal biayanya, perawatannya, operasionalnya. Kalau nggak benar-benar dijagain, habis kita. Jadi adaptasi ya kinerjanya. Harus beradaptasi. Harus beradaptasi, kita harus punya terobosan cara. Inovasi, Proses bisnis kita yang lebih simple lagi, yang lebih efisien lagi, yang lebih murah lagi. Sekarang kan AI ya. Betul. Wah, di mana-mana tuh. Iya, sekarang mau simple. Aduh, nggak perlu deh pakai misalnya pencet-pencet lagi. Orang lewat aja kan. Pindah ya dari muka. Face detection, udah masuk, ngurangin kertas berapa banyak katanya, ngurangin space berapa banyak, itu katanya sih. Tapi mau nggak mau, ya akan ke arah sana. Iya, saya kan sebentar lagi juga, deh kan, udah 26 tahun deh gitu kan. Kalau tinggal teman-teman ya, Om Yudi lah, ya kan, naik, ya kan, teman yang lain milenial nih. Iya, saya ngedorong. Saya punya milenial sini, ya bersyukur ya mereka aktif. Kita sering diskusi terkait ini. Indonesia saat ini kalau nggak mampu memanfaatkan bonus demografinya, ini teman-teman nih saya bilang, teman-teman yang ada saat ini, kita akan susah. Kita akan susah di negara. Susah dapat kerja, ntar jadi pengangguran, ntar bikin ulah, kriminal meningkat. Kan susah kan? Nah, itulah makanya teman-teman harus punya kemampuan keterampilan sendiri pribadi yang bisa dijual. Nggak mesti nanti kerja di bandara. Ada kok. Banyak. Ya. Lingkungan itu dipakai. Apalagi Bali kan. Bali ini wisatanya luar biasa. Itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, Pak Jem. Siap. Thank you ya. Terima kasih sudah hadir di CFNL Podcast. Tetap semangat terus untuk Pak JM. Sama-sama. Sehat selalu. Kembali makin improve, makin keren. Amin. Ya, Angkasa Pura 1 pastinya. Siap. Ya. Makin oke lah. Thank you ya. Terima kasih. Untuk sahabat AP1, terima kasih.